masyarakat secara umum tersirat dengan istilah walimatul aqiqah. Yang kedua, nisbah anak laki-laki dikhitan. Sunnah diberitahu tetangga masyarakat umum dan tersirat dengan istilah walimatul aqiqah. Yang ketiga, sunnah diiktibarkan ketika manusia melangsungkan akad nikah. Kurang menes kawin, ibadah anu paling ngeunah ibadah eueuh salian kawin. Semoga ananda kahfi ya Allah jadikan anak yang soleh. Amin. Semoga Allah jadikan anak yang berbakti kepada kedua orang tua dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bertepatan pula hari ini luar biasa istimewa, disebut dengan Sayyidul Ayyam, Yaumul Mustajabah, hari Jumat, dan bertepatan dengan tanggal 12 Maulid Nabi Muhammad SAW. Sampai hujan-hujanan ngomongnya ke rumah Ustaz harus mati. Kamu gitu ya? Mohon maaf, saya seharusnya terangkas itu coba. Alhamdulillah. Jauh lagi. Kan jarak 100 itu tahu kan lintas provinsi. Kami ngomongnya gampang ya. Urusan lain begitu. Orang tua ngomong begitu alat urusan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada dua buah hadis yang mu'tabar yang bersandar dari Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha. Baginda yang mulia bersandar, "Idza wulida waladan fa udina udhul yumna wa uqimat udhul yusra." Jika bayi lahir ke alam dunia, segera azani telinga kanannya dan qomati telinga kirinya. Jadi bahasa segera, walaupun belum dimandikan, bayi itu azani langsung boleh, karena bukan bacaan Al-Quran. Makanya Bang Awi kalau ini lagi ngeden jangan kemana-mana. Tungguin. Ini mah dulu di pojokan Romo sampai baca koran kos-kosan yang dibaca, nah ini dia. Zaman yang dimuliakan oleh Allah, yang ngadain sunnahnya orang tua. Ya tapi jangan karena senang punya anak laki-laki udah gondrong nanti rambutnya sehat ganteng kayak orang tua. Untung ke orang tua yang bukan lengkongnya. Azani penangguhan telinga kanannya, komati telinga kirinya. Istilahnya berarti anak itu sudah masuk. Jadi tidak benar kalau ada aliran mesti baca syahadat di depan amirnya. Salah. Karena ada aliran macam-macam zaman sekarang. Baca syahadat di depan amir administrasinya 750.000. Waktu kaya benar tuh akhirnya. Jadi secara otomatis sudah memeluk agama Islam. Yang kedua kata Rasul, begitu ke alam dunia mendengar pendengaran kalimat thayyibah. Jangan sampai mendengar kalimat-kalimat yang lain. Makanya mana ada dulu lahir di rumah sakit tidak ada. Begitu hebat Sunan Kalijogo. Seorang menantu dicoba sama mertua. Waktu hamil 7 bulan udah disuruh dia nyari 7 macam rupa buah-buahan. Ayo tuh. Sebab kenapa? Karena nanti melahirkan akan menghadap yang lebih berat lagi, namanya aqiqah, 2 ekor kambing. Itu minimal. Jadi kalau model Mas Agung anak bos, boleh nggak Ustaz kalau saya potong 14 kambing? Boleh. Apalagi yang potongnya sesuatu sih.
Jamaah yang dimuliakan, itu 2 ekor kambing batas minimum. Jadi saudara coba tuh lo nyari 7 macam berupa buah-buahan. Kesana kemari dia kumpul semua tuh buah-buahan. Kata mertua becek tuh. Campur garam, terasi, cabai, asam semua. Namai dengan istilah ruzaki. Artinya Allah telah memberikan rezeki. Karena anak ini bagian daripada nikmat yang tertinggal dari Allah. Kita bisa membedakan ada orang yang tidak punya anak dan yang punya anak kan beda. Betul. Bagiin tuh ke tetangga. Jadi ada kalau dibagiin tadi rujak disebut dengan istilah ruzak. 100 bungkus dia bagiin ke tetangga, 100 Fatihah, 100 doa. Pantas di rumah yang lahiran kayak pakai bidan-bidanan segala, bentar-bentar bokosok. Anak baru nyusul, udah nyusul lagi. Teman kita besar-besarkan itu punya anak udah berapa sekarang? 13 ya. Di kampung Solo. Masya Allah, alhamdulillah. Tuh. Apa disebut bid'ah? Betul bid'ah tapi hasanah. Udah ya baik terus jalanin aja. Memang kita disuruh sama Allah, kata Allah dalam Al-Quran, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Selama itu baik, domirnya aja anta. Jadi personal, ta'muruna. Kerjakan. Apa ngasih rujak ke tetangga dia baik? Kasih ke tetangga jadi doa. Ya cuman kan biasa ibu-ibu di mana-mana suka ditambahkan apa begitu rujaknya asyik, wah nyala-nyala. Begitu asam anaknya perempuan. Yang suka kecil itu perempuan gitu. Terus hamil begitu lahir. Hadis yang kedua dari Rasulullah SAW. Al-Qur'anu murtahinun bi'aqiqati Tumbahu fi yawmin sabi' wa yukhlaqu rasahu wa yusam. Rasulullah bersabda, bayi yang dilahirkan ke alam dunia murtahinun statusnya tergadai. Tumbahu fi yawmin sabi' potongin hewan kambing pada hari tertentu. Anak laki-laki 2 ekor kambing dibas. Jadi kambingnya nggak sembarangan nih kok. Dibas itu yang dagingnya banyak, bulunya lebat, harganya mahal. Dibas. Kalau anak perempuan, atur aja kata Rasul. Dan ini secara hukum disebut sunnah mu'akkadah, artinya yang sangat amat dianjurkan oleh Rasulullah. Bahasa saya ini sunnah jenggotan, sebentar lagi wajib. Kalau dia nggak mampu, Imam Nawawi menjawab silahkan ditunggu 40 hari. Biasa 40 hari kan mamanya bersih, namanya nifas. Disebut dengan suceng, anak Yusuf apa? Sucengnya 40 hari. Memang sekebalian. Kalau dia tidak mampu ditunggu sampai akhir bulan. Lagi-lagi umur 15 tahun, perempuan setelah haid pertama, 11 atau 12 tahun selesai sudah masa akikah. Kalau dia dewasa punya duit banyak di Jakarta, masya Allah mobil yang sampai berelok bilang ada apa? Mobil yang mungkin banget. Maka silahkan dia kurban saja di hari raya Idul Adha. Jadi sudah tidak ada lagi akikah. Tapi kalau orang mau akikah jangan dilarang. Silahkan saja orang akikah, namanya sodako. Tapi secara hukum nisbahnya cukup dia berkurban itu sudah termasuk akikah. Jadi filosofisnya akikah berkurban itu ingin mengganti paradigma pemikiran Arab jahiliyah ketika yang dikorbankan oleh mereka manusia. Jadi sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, orang Arab itu berkurban, tapi yang dipotong anaknya.
Seperti halnya Abdul Muthalib kan anaknya 10, setiap yang punya 10 harus dikorbankan satu. Begitu di bulan pilih, akhirnya nggak tega ke Abdul Muthalib dikocok, yang keluar namanya Abdul Muthalib. Siapa bapaknya Rasulullah? Begitu keluar nama Abdullah, kata Abdul Muthalib, waduh sayang banget ini Abdullah yang paling ganteng baik lagi di antara saudara-saudara yang lain. Kocok lagi deh. Keluar Abdullah lagi. Dikocok lagi sampai 3 kali, keluar Abdullah lagi yang harus dikorbankan Abdullah di hadapan Allah. Akhirnya Abdul Muthalib dia mikir kemana nyari fatwa, dia cari kesana kemari fatwa hukum, sehingga ada rahim ulamanya orang-orang penyembah dewa dulu mengatakan boleh tidak berkorban tapi bayar dia, yaitu denda. Kata Abdul Muthalib, berapa dendanya? 100 ekor unta. Ini rekayasa Allah tentang Abdullah. Titisan darah yang suci dari keturunan Abdul Muthalib. Abdul Muthalib bapaknya namanya Hashim, Hashim bapaknya Adnan, Adnan bapaknya Kilab. Terus masuk ke Ibrahim punya anak Ismail, Ismail punya anak Nabi, Nabi punya anak Murrah, Murrah punya anak Muqawwam, Muqawwam punya anak Ud punya anak Huzaimah, Huzaimah punya anak Kinanah, Kinanah punya anak Hudrika, Hudrika punya anak Nadr, Nadr punya anak Quraish, cikal bakal keturunan suku Quraish. Terus punya anak Lu'ay, Lu'ay punya anak Qusay. Qusay kemudian punya anak Adnan, Adnan punya anak Kilab, Kilab punya anak Hashim, Hashim punya anak Abdul Muthalib, Abdul Muthalib punya anak Abdullah, Abdullah punya anak Rasulullah. Paling apal pemain U23 depan Panglima, sebelah kiri Maldini, kanan Mukhlis, belakang Ramzi. Siapa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tubahu beliau mesabi, kalau dia nggak mampu maka ditunda silakan 40 hari. Tapi ingat, jangan pura-pura nggak mampu di hadapan Allah, sebab Allah mengatakan Allahu bihamdi. Saya ini tergantung perasaan hambaku, kata Allah. Setelah aku kasih rezeki kenikmatan, dia pura-pura miskin, pura-pura fakir, akan aku miskinkan di akhirat nanti. 2 ekor kambing beli di RT kambing, insya Allah cuma 4 juta. Apalagi kalau kome mau dari saya. Ini mana? Sahabat diskon 50% dari harga 12 juta. Amin. RT mana serkatnya? 12 juta. Beli 2 ekor kambing cuma 4 juta, dia pura-pura nggak mampu. Di rumahnya motor Mio 3, Vario 2. Bahkan motor yang terbaru tuh nggak enak, namanya apa namanya itu? Coba pengalami mengusulin ke Bang, Masya Allah sekarang udah rusak. Nama motornya itu mobil lagi susu doang. Motor lagi nah, orang yang ini kena. Begitu dia bilang 2 ekor kambing, dia pura-pura nggak mampu, bininya gelangnya awes itu. Datang ke pengajian, Assalamualaikum, Emang ustazahnya juga begitu sih, Mas. Kalau ngajar lagi dia bilang, ibu rukun Islam ada 5, ada Jawanya pakai cincin, pakai rok, nggak mau kalah. Terus ada habis pengajian mampir ke rumah saya ya. Tinggal ada ibu-ibu yang miskin beneran, dia bilang nasi, kok bisa lagi ubin. Ya Allah, tolong bantuanmu, bener, dijawab sama Allah. Di depan pengajian begitu mau berangkat, nemu bekas gunang garam filter di jalan. Kan ada air masnya, dia taruh di gigi, untuk dipojokannya ini aja di sana. Kembali sama sekalian yang dilihat, jangan bohongin Allah. Makanya kalau perlu pengajian Mary kan nggak ada yang malam Jumat mendingan nanti umumin bahwa harus akikah, hati-hati. Sebab kenapa? Anak insyaallah bi'atihi, pernah orang yang punya harta lebih dari 2 ekor kambing, dia tidak akikah, di akhirat dikasih sama Allah.
Makanya kalau Bapak hadirin yang mulia di sini kasihan sama orang tua yang sudah dalam kubur. Namanya juga orang tua kita zaman dulu siapa tahu punya harta, nggak punya ilmu. Ilmu hakikat dia nggak tahu harta atau punya harta nggak punya ilmu, atau punya ilmu nggak punya harta, atau kagak tablik punya. Anaknya di Jakarta, bukan memahami. Kalau dikuasai lagi. Belum lagi nanti tahu punya siapa coba. Terus punya siapa coba. Terus pinjaman punya siapa coba. Kulinya udah kayak tisu, nggak boleh pukulan. Kalau kasihan sama orang tua, beli petis pagi, habis dohor, siangnya kambing, malam Kamis kalau kayak didoain jadi akikah. Ya tiap malam kita tiap malam Kamis makan kong. Insya Allah bulan depan busanya gimana? Dibagi kareng. Coba yang dimuliakan kalau kita ini kita hukum ya, ayo kita ikuti hukum karena ini sunnah muakkadah. Tidak ada kata terlambat bagi kita. Insya Allah, amin. Mudah-mudahan yang hadir di sini Allah berikan rezeki yang makmur yang berkah. Besok pada beri kambing semua. Kemudian yang ketiga, wahyu khalaqul sangu cukur rambutnya. Yang namanya akikah itu asal kata dari akikun 7 lembar rambut diumur-umur. Jadi dicukur, bukan kayak di sono bayi dipoprok sama air kembang. Sampai itu bayi. Ya dari mana itu ada? Itu air maksudnya air itu sama kembang sama putih. Biar naruh rambut jangan kemana-mana. Dia malah ditepuk. Kalau yang dimulia wajiblah tahu makanya ketika Rasulullah punya istri namanya Ummi Zainab. Kebetulan hamil anaknya laki-laki, kita Rasulullah punya anak laki-laki. Begitu lahir laki-laki diberi nama Muhammad Qasim. Saking girangnya Siti Zainab, beliau cukur rambutnya timbang dengan emas. Jadi nanti emasnya berapa gram dijual dibagikan ke fakir miskin. Masya Allah. Kayaknya tadi itu lupa banget kalau di kota kita buat 10 gram. Jadi dibagiin itu saking girangnya. Boleh nggak boleh kalian mampu kembali lagi tadi catatannya tubahu fi yaumis sabi kalau orangnya mampu. Sebab agama jangan diada-ada, agama itu ringan, innamal yusri yusro. Agama itu enak, mudah, gampang. Ngaji aja kalau nggak kebeli bukan ngaji silakan datang. Ini saudara, bukan ngaji, mari kita kan adatnya begitu. Kitab kertas kagak bawa, pulpen kagak bawa. Ngaji paling nyari daerah. Disangka kita khusus dulu keluar suara kapok. Di sini kan tulisannya kamu sudah aja ngaji. Bapak-bapak sunnah sebelum tidur ada 3 yang pertama baca doa, kedua istighfar, tapi nyusul. Ngomong-ngomong kedengarannya ditanya sama istrinya. Makanya pada di pagi biasa sudah sebelum tidur ada berapa 3 doa istighfar yang ketiga nyusul. Karena itu masalahnya. Karena istrinya soleh, nanti kalau kata Ustaz dari begitu silakan mahmud. Kata istri masa iya lagi di daerah begini aman. Kami depan dia ke rumah Ustaz. Ibu mau nanya apa bu? Ini pengajian yang ada komentari dia sudah sebelum tidur apa? Doa istighfar yang ketiga ini sumber rezeki ibu. Kok ibu teriak-teriak sampai rezeki? La ilaha illallah. Ini jangan ngantuk nih. Allah yang belum kita kembali semula. Jadi akikah saya baru setengah waktu. Mau hidup berjalan. Lanjut. Lanjut lagi. Siapa yang dimuliakan kita lihat wajib pelantol sabu. Cukur rambutnya. Artinya cukur itu ya sekedar ala kadar silakan 7 lembar di atas umur. Makanya ketika dicukur ikutin ulama.
doain sebelah telinga kanan, telinga kiri dengan doa yang pendek. Rabbi habli minas shalihin. Itu jangan sekedar pokok udah lewat, pokok lewat doa yang penting. Apa tadi doanya? Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah, semoga Allah menjadikan anak ini saleh. Kalau yang dipoinkan lebih dari 40, yakin anak ini saleh. Kita harus punya keyakinan. Apalagi di sini ahli semua. Kalau masalah ngaji orang itu yang ditanya. Jangan ditanya. Kalau di tempat saya, masya Allah, ngaji kalau mau setiap tahlil wali duluan. Belok ini. Siapa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tahu syukur kita rambutnya. Yang ketiga wayu sama beri nama anak yang baik yang mengandung makna. Ini kita ikutin agama. Alaikum auladakum bi asma'il hasanah. Beri anak-anak nama kalian dengan nama yang baik yang mengandung makna. Anak laki-laki sunat diawali kalimat Ahmad atau Muhammad. Anak perempuan sunat diawali kalimat Siti. Itu kapan kita mengikuti agama? Kadang-kadang kita kan gaya-gaya itu bentuk panitia bikin proposal acara peringatan maulid yang diundang mubalik. Aduh, tanggung penceramah radio segitu luar biasa. Membajir datang, masya Allah, bukan main. Tapi esensi dari maulid tak pernah kita melaksanakan dalam kehidupan kita sendiri. Apa diantaranya? Nanti ngasih nama anak ikut sinetron. Gak ada yang lahir di bulan Rabiul Awal namanya bulan Rabiul Awal dikasih nama Muhammad Maulud. Gengsi. Muhammad Rabiul Awal. Gengsi udah. Dipadukan dengan bulan-bulan nasional aja, lahir Desember Desi Ratnasari, lahir Agustus Agustinus, lahir April Apriliani. Gaya anak yatim ini lalu namanya Silvi, bukan Mari. Yuk kita ikutin agama. Awali dengan kalimat Ahmad atau Muhammad. Tadi kalau biasa Allahu Akbar namanya Muhammad Al-Fatih. Tapi itu mudah-mudahan orang yang dicukupi oleh Allah, orang yang diberi kenikmatan oleh Allah itu pasti. Mudah-mudahan tafaul dengan nama anak tadi benar-benar dicukupi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun misalkan mau dipadukan dengan adat, silahkan. Kalau orang Jawa kan mesti pakai o terakhirnya. Boleh aja Junaidi Noto Nogoro. Boleh. Yang penting Junaidi itu lagi. Ikut tafal kepada Syekh Junaidi Al-Baghdadi. Orang Sunda silahkan. Misalkan Aisyah Lilis Martawali. Boleh. Saya aja alhamdulillah nama saya panjang sesungguhnya tadi. Yang saya nggak disebutin. Nama saya Ahmad Zabidi Maimun. Nasukir tu Tagalog itu asnaiti sampai atas. Jadi mantu Amerika. Jangan dimuliakan oleh Allah kembali. Sebetulnya pada akhirat nanti akan dipanggil sesuai dengan nama yang ada di dunia. Nama yang bagus Muhammad Anwar. Waduh, cahaya. Mudah-mudahan menjadi cahaya. Amin. Amin. Ya karena dipanggil sama Allah. Allah, paham? Itu yang namanya Agustinus belakangan. Apriliani belakang lagi. Masya Allah. Ahmad Nawawi Insya Allah. Dan tidak mengurangi kualitas. Mohon maaf, jangan cemburu. Saya punya mantan pacar di Malaysia namanya Siti Nurhaliza. Ini kan jangan cemburu, ketawa. Wah. Penyanyi internasional nggak mengurangi kualitas seperti judulnya siapa? Muhammad Ali. Ini kadang-kadang masih nama sembarangan sama kiai jauh, Ustaz kagak dekat, nomor HP-nya juga nggak tahu. Ini ya, mulai hari Selasa, rumah sakit Rempok, lahir Jumat dikasih nama Saboa.
Asal boh. Apalagi orang Betawi, mohon maaf, biasanya ngasih nama anak singkatan kedua orang tua. Iya, kalau lakinya namanya Faisal, bininya Nadi, bagus, namanya Fan, bagus. Tapi kalau lakinya namanya Abbas, bininya Koko, anaknya betul. Masya Allah, Allah Akbar. Saya pernah kunjungi Hangut, saya tanya nama anaknya apa? Sakira. Ya Allah Bapak, Sakira kok kita nggak tahu, yang jelas artis terkenal Ustaz. Waktu Piala Dunia di South Africa, kan penyanyi Shakira yang judul lagunya Saina Mina Wakae. Itu kan terkenal kemana-mana. Saya kasih nama anak itu. Waduh, kalau saya Shakira, saya nggak tahu. Shakira itu asal dari kata sakram, tukang negeri, tukang keripik, tukang kebokan, tukang minum magadon, bangsa topi medin, brandy wine, sampai bangsa mati Columbus, bang Indo. Orang mantan sih masalahnya. Masya Allah, tukang nyekek botol, bang. Oh begitu Ustaz, nah itu masalahnya yang jawab Ustaz nih. Ngaji kagak, begini kagak jauh-jauh, Masya Allah. Makanya istilah saya lebih kasar kalau di radio. Saya bilang, Muslim itu terbagi tiga. Yang pertama Muslim mukminin, kedua Muslim muslimah, yang ketiga Muslim muslimin. Muslim mukminin Islam yang beriman. Salatnya rajin, ngaji malam Kamis, malam Jumat rajin, malam Selasanya nggak ada, malam Selasanya MC mana ya? Oh, lama-lama sampai kangen misalnya. Masya Allah, insya Allah, namanya Muslim mukmin, Muslim yang beriman. Yang kedua Muslim muslimah, datang ke masjid kalau taraweh aja. Hari pertama, kedua, keminggu, seminggu, waduh hadir semua, bahkan ada ibu-ibu orang yang masih di rumah sandalannya udah cuci. Begitu datang ke masjid yang ditanya bukan isya jam berapa, imamnya siapa? Imamnya kalau itu lama deh, pemahat maksudnya lama dia bilang begitu. Ya Allah, di musiman nih, makanya di kita terjebak dengan seremonial tadi. Saya berbuat cuma sengaja, saya cuma di kampung dan di daerah jadwal di kecamatan. Minta di kampung dan kenapa lama saya nggak ngisi di kampung kan libur lagi, Rasulullah jadi kan banyak kesempatan dulu memang. Di Islam di Indonesia saya bilang terjebak dengan seremonial, rame-rame huru hara. Begitu anak muda kemana-mana pakai motor, bendera blubuk, kan main, terus sama kemarin. Tapi hakikinya mereka rukun wudunya belum bisa, rukun sholatnya belum bisa, baca Qurannya masih belepotan, terjebak dengan seremonial, gembira huru hara. Itulah Islam yang terjadi di kita. Bahkan sekarang apa? Islamnya media sosial, gurunya namanya Syekh Google. Saya bilang tadi begitu, Al-Google ngaji kagak datang, nanyanya sering, bukan main, nanyanya ngaji. Kalau nanya kan dia begitu, nanyanya dia pertanyaan kasih, ya pertanyaan biasa. Ada anak muda nanya, Ustaz, ada apa? Kalau kita lagi sholat, tentu batal enggak? Tapi dia bahasa. Terus kalau batal kita wudhu lagi apa enggak? Ya kalau sholat bentuk batal berarti wudhunya batal, berarti wudhu lagi. Nah pertanyaan saya yang ketiga Ustaz, apa? Yang dibasuh wajah apa mata? Mata tuh. Iya dia berjalan. Akhirnya saya jauh logika juga nih. Lu waktu bentuk yang malu wajah apa mata? Ya wajah Ustaz, yang dibasuh wajah belum. Kecuali yang malu pantat, lu wudhunya pantat, nah itu kusel wudhu. Di zaman sekarang anak sekolah jadi udah gaya sholat kayak gergaji kayu, tangannya ke depan. Oh, tahu ya. Lu saya juga udah gaya. Kalau pakai besi kan pakai kaos dia, mancingnya mereka di depan, di belakang ini. Kalau yang berdiri maaf, saya bilang mundur dong, yang di depan buat yang pakai sorban dan berbohong. Itu mundur dengan harus begitu tidak. Kenapa? Nanti imam batal siapa yang menggantikan? Lu jangan sosok jadi Islam. Lu baru kemarin belajar dari internet, lu lagi kaya-kayaan.
Masalah jidat hitam gampang. Kenapa? Dulu pemain togel, tukang porkas, jidatnya pada hitam semua. Betul. Begitu ditanya, Mang, yang keluar berapa hari ini? 32. Aduh. Yang porkasan 64. Pokoknya dulu pemain togel, pokoknya yang jidatnya hitam semua. Jadi jidat itu bukan ukuran orang yang tukang sholat. Zaman sekarang kan begitu, anak remaja udah sosokan udah nggak tahu tuh belajarnya di mana, bingung. Tiba-tiba muncul di kampung kita dulu waktu Amir masih kecil, Amir nggak ada orang yang begitu, nggak ada. Ini sholat yang dicari keliling orang, keliling orang, masya Allah. Orang udah begini dicari, mending kelilingnya kalau sehat, kalau lagi cantik kan. Sholat kagak beres berantem ini. Dan itu telunjuknya apalagi dari negara Arab. Jadi masya Allah. Jadi kenapa bisa muncul fenomena apa zaman sekarang? Apa udah mungkin apa? Bagaimana nih? Makanya ikutin aja guru kita, ikutin Ustaz Heri, ikutin. Tadi kan beliau punya gurunya lagi. Makanya tadi saya silsilah dari Ibrahim sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad punya anak. Fatimah Zahra. Beliau punya anak. Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan. Husain ini menurunkan ulama hikmah, disebut ulama hikmah. Siapa mereka? Zainal Baqir, Zainal Abidin, Sujadil Al-Baghdadi, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, disebut ulama hikmah. Beda ulama hikmah dengan ulama alim. Dari Sayyidina Hasan menurunkan ulama alim seperti siapa? Sayyidina Hasan punya anak Hasan Musanna. Hasan Musanna punya anak Abdullah Al-Mahdi Mufti Am Kerajaan Bani Abbasiyah. Abdullah Al-Mahdi punya anak perempuan Fatimah dinikah oleh pemuda Idris dari Gaza. 7 tahun hafal Quran, 13 tahun dia sudah 40.000 hadis dengan syaratnya. Nikah dengan Fatimah punya anak diberi nama Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu bintu Fatimah bin Idris bin Abdullah Al-Mahdi bin Sayyidina Hasan Musanna bin Sayyidina Hasan bintu Fatimah Zahra bintu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti Imam Syafi'i. Siapa beliau yang menghalalkan acara maulid? Mau bilang apa? Cici Rasulullah. Dan belum pernah saya baca kitab mana ada Imam Syafi'i disebut Al-Habib Syafi'i. Enggak. Padahal beliau cici Rasulullah. Mau bilang apa? Jadi zaman sekarang ya anak muda, anak tua udah gantungin yang putih dia tinggi besar pakai jubah hidungnya maju. Jangan mau ini zaman sekarang ada begitu, fenomena begitu. Sementara majlis taklim yang hadir begitu aja orangnya. Betul. Ini fenomena apa? Masih terjawab. Kemudian yang ketiga ada muslim musyihin. Selamanya nggak pernah ke masjid, ke musola, gilirannya ke masjid, posisinya pengen lebih depan daripada imam. Siapa itu? Sholati. Kata Ustaz Heri, mau gue sholatin nggak pernah sholat. Kagak disolatin orang keluarganya udah ke rumah ngasih sampai 10 bulan. Tinggal bingung gitu. Masya Allah, ramai. Nah, jemaah yang dimuliakan, kembali tadi permasalahan. Jadi yang ketiga, sama namai dengan nama yang baik yang mengandung makna. Kalau kita nggak tahu, tanya sama yang paham. Betul? Siapa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanya kalian ahla dzikri kepada orang yang paham agama. In kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak paham agama. Tanya. Makanya syukur udah. Mau kemana lagi kita nanya, orang kampung kita udah ada usaha modern kita. Ya selesai. Rasul udah nggak ketemu, sahabat apa lagi, tabiin apa lagi, ulama terkemuka udah nggak ada. Sekelas Imam Syafi'i Al-Zabi sudah nggak ada, udah. Yang ada kan santri-santrinya buat kita, ya udah kita begini udah. Kenapa? Ya dunia kan begini udah. Dari ambil semua orang-orang alim, tinggal ya penting-pentingnya kayak begini udah. Makanya ayo kita barengin yuk, makmurin musola, makmurin masjid alim, makmurin masjid, insya Allah. Nah, Islam jangan terjebak terhadap seremonial dengan golonganisme. Ini yang bahaya nih. Fanatisme yang bahaya ini. Kalau bukan jamaahnya gue nggak ngaji. Kalau bukan kelompoknya gue nggak ngaji. Padahal kampungnya ada majlis taklim yang ngajinya masuk sono, ke Depok, ke Sentul, Kambulan, Jakarta Barat, Timur, Barat, sampai ke mana? Padahal di kampungnya ada majlis taklim. Ditinggal kampungnya. Apa ini Islam yang bijaksana? Apa ini yang disebut dengan uswatul hasanah Rasulullah? Bukan.
Yang bijaksana ikuti Rasulullah. Rasul bertetangga Yahudi Nasrani biasa, mereka kumpul dengan mereka, tapi tidak ditinggal, tetap mereka dakwahi. Yang bijaksana Islam di kampungnya ngaji, di tempat lain ngaji, itu baru namanya Islam yang bijaksana. Insya Allah. Kadang-kadang kan begitu kita fanatis. Makanya sering saya candai. Ada pesantren besar di Jawa, pinggir jalan. Tiba-tiba ada yang tabrakan, cegah. Santrinya bilang, bayangin, ada yang tabrakan di jalan. Kata Kiai, coba tanya Islam apa bukan? Islam apa bukan? Islam bayangin, tanya lagi Islam yang kedua pemuluh dia. Kamu bayangin, tanya lagi ilmunya P3 apa PKB? P3 apa PKB? P3 bayangin, tanya lagi P3 yang Janparin apa Rohamuji? Kok Islam bisa begitu ya? Insya Allah Islam rahmatan lil alamin, sama di situ ada kebaikan. Insya Allah di situ namanya Islam. Insya Allah. Wa yukratul rasul wa yushamma. Ikuti insya Allah Rasulullah. Insya Allah kita ke jalan yang benar. Itu namanya uswatul hasanah, contoh yang baik bagi kita. Jangan malu Bapak. Lahir anak perempuan kasih nama Siti. Silahkan mau dipadukan dengan ada Siti Lilis Markona, boleh silahkan. Tuh, kan gitu ya. Silahkan. Jangan sampai ngasih nama siapa namanya Entot. Kayak kampung Nusa Muslim begitu sembarangan. Entot. Gitu ke sekolah, tanya sama gurunya. Namanya siapa? Entot. Di rumah ada berapa orang? 3 orang. Siapa jawab? Papa, Entot, Mama. Kata gurunya di rumah ada berapa orang? 3 orang. Dari siapa? Enggak enak. Makanya tanya kita. Makanya alhamdulillah kadang-kadang SMS masuk. Insya Allah menurut dokter seminggu lagi putra saya akan lahir. Berdasarkan penelitian laboratorium, insya Allah lahir anaknya laki-laki. Kira-kira pasnya siapa anaknya, Ustaz? Saya kasih balasan. Nama kedua orang saya siapa? Misalkan Riko dengan Nani. Misalkan kasih nama Muhammad Irfan Zidni. Alhamdulillah. Karena orang yang diberi pengetahuan oleh Allah, yang diberikan kecerdasan oleh Allah, kan enak. Dia bilang, terima kasih Ustaz. Di bawahnya, kalau kadarnya Ustaz 1 juta per Ustaz. Alhamdulillah. Jadi nggak usah banyak-banyak. Gimana Ustaz masih kelas? Gimana? Insya Allah. Apalagi ceramah di depan kakaknya begini. Wah, aduh, gitu. Alhamdulillah kita berkat dari Ustaz. Seminggu putaran maulid, Masya Allah. Maaf, aku di rumah saya ngomong. Kulkas saya punya 2 di rumah, barunya udah nggak bisa ditutup. Makanya dengerin Pak, dengerin Bu. Punya anak gadis sisain hantu buat Ustaz. Mau siapa lagi kita yang antar jenazah ke kubur siapa? Yang doain kita siapa? Jangan sampai begitu ngapelin anak kita malam minggu datang bawa Mercy langsung ke tetangga, tahu nggak? Yang datang calon mantu buah, bawa Mercy. Giliran yang datang baju koko sepeda ontel, pakai peci sebelah hijau sebelah merah. Kalau parkir nyari patron dulu. Apa kata mama Pak bilang, nanti kita udah tenang. Jangan kasih nama Ustaz, ntar kasih makan dulu. Udah tahu dia jadi Ustaz berkah. Baru bangun tidur jam 8, udah datang. Assalamualaikum. Dalam pada ini anak saya mau buat lapak baru, mudah-mudahan berkah kita doain. Di sini aja. Ini aku akan mengingatkan dibuka pego. Alhamdulillah. Jam 9 datang. Waalaikumsalam. Ada apa Bu? Insya Allah nanti Ustaz, kalau tidak ada halangan, saya mau nikahin putri nanti mudah-mudahan Allah berikan kelancaran. Mudah-mudahan Allah berikan kesuksesan tanpa ada halangan dan apa-apa. Ya Ustaz doanya ya tidak lagi. Bukan no pego. Datang lagi siapa biasa pakai mobil dulu RW langsung ikut juga siapa cowok tanah. Assalamualaikum. Ada apa? Wah langsung dia cerita pokoknya kita. Kita kuliah kemana-mana.
pembeli dengan penjual sudah klop, harganya udah oke, tinggal transaksi bulan depan. Insya Allah Ustaz, mudah-mudahan dilancarkan, jangan ada aral melintang. Oh, kalau yang ini sebentar Pak, masuk dulu ke kamar. Berat. Ini mesti hajat dulu ya. Kan gitu. Begitu keluar minum semuanya Insya Allah separuh airnya, Insya Allah tenang. Kalau tidak benar, tidak sampai 2 bulan. Amin. Bulan dibuka Nokia. Jam 10 Ustaz udah dapat 2,7 juta. Jam 10 belum, jam 4 belum. Apakah berkah jadi Ustaz? Amin. Namanya juga berusaha kadang-kadang kan speak order. Dari semalam kagak ada yang datang. Tadi di Ustaz Sabanti udah besok ada yang mati. Ini Ustaz. Emang siapa yang ngantar ke kuburan siapa? Kalau kita nggak bisa doang. Apalagi zaman sekarang kata jamaah jangan urusan sama Ustaz begitu. Urus assalamualaikum, sabunan dua bungkus sebelum itu. Pulang peko begitu pun jamaah. Udah kita ke kuburan aja udah apa? Kan Yasin sekarang ada bahasa Indonesia kan? Tiba ada bahasa Indonesia di atas kuburan. Ayat kan ada 4 ya. Jadi datang bapak ini kembang sama air 2 kali bapak. Sampai di sini aja Pak. Jadi banyak kerjaan ada apa? Begitu doang. Kembali insya Allah malam ini kita padukan artikel 7 dari Bapak Anwar. Mudah-mudahan menjadikan pelajaran yang berharga bagi kita. Mudah-mudahan ini adalah cikal bakal untuk generasi bangsa. Kalau generasi bangsa kita diisi dengan bangsa yang soleh, insya Allah Allah akan berikan keberkahan buat kita. Bangsa kita mau tidak mau sekarang lagi diuji 2 bencana. Yang pertama bencana alam, sana sini banjir, gunung pada meletus, kapal jatuh, kapal tenggelam, kereta pindah rel. Belum lagi musibah moral. Masya Allah, orang maling duit dan kira-kira sampai 1,3 triliun. Sulit menangani itu Allah. Sementara kita tinggal di sini ya Allah, makan cuma sesuatu. Allahu Akbar. Sementara mereka Allahu Akbar. Betul. Ini adalah musibah moral buat kita. Mudah-mudahan tadi 2 ujian tadi insya Allah hilangkan dari negara kita. Allah berikan keberkahan. Ini adalah fondasi bangsa. Majlis takminah terus ramein. Ustaznya biar sehat, biar berkah, ilmunya biar nambah. Amin. Ustaz ini bagaikan barang langka. Ustaz hari ini barang langka. Yang namanya barang langka mesti harus dipelihara baik-baik. Setiap habis sholat Jumat datangin ke rumahnya Ustaz, masih punya beras apa enggak? Kata Ustaz tadi masih punya, mana juga minjem dong. Mudah-mudahan sekali lagi ada manfaatnya pertemuan kita menjadikan anak dan kaki anak yang soleh yang berbakti kepada kedua orang tua yang taat kepada Allah. Allahnya Bapak Anwar semoga Allah balas dengan harta yang berlimpah. Berkat ilmu Quran Al-Fatihah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Alhamdulillah ya nasta'in dengan shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.